Selamat pagi kakak, minta maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Kimia kakak. Kami ada dapat tugas dari Pak mata kuliah kewirausahaan. Jadi tujuan kami di sini kami mau datang wawancara kakak. Perkenalkan nama saya Rin. Saya Skolastika. Saya Nur Habibah. Saya Deverjalo. Saya Dela Kini. Terima kasih untuk kesempatan ya kakak. Kami mau tanya di kakak, bisakah kakak ceritakan sedikit awal mulanya usaha ini berdiri kak? Bisa. Ya, kak. Ya awal mula ya ini nih untuk dikontrak sih, bukan kami punya sendiri. Ini dikontrak. Jadi untuk memulai ini yang pertama otomatis kita harus siap modal. Iya. Iya. Modal Modalnya kakak dulu berapa kak? kurang lebih 40 juta itu termasuk uang kontrak. Langkah-langkah untuk kakak mulai usaha itu bagaimana? Bagaimana? Langkah-langkah memulai usaha itu bagaimana kak? Langkah-langkah memulai usaha yang pertama siapkan modal tadi. Yang kedua cari tempat usaha. Iya kak. Yang ketiga siapkan Perlengkapan kios. Siapkan perlengkapan. Tiga isi kios. Isi kios. Sejak kapan usaha ini berdiri? Bulan Agustus tanggal 21 2024 bulan kemarin. Usahanya ini kakak tidak ada karyawan, kakak sendiri yang Saya sendiri. Apa tantangan yang kakak hadapi selama ini berjualan? Tantangan? Tentang Tidak ada tantangan sih. tidak. Tidak ada tantangan. Apa usaha ini cukup menguntungkan bagi kakak? Puji Tuhan sangat. Kakak mau tanya, di sini kan banyak tuh yang jual-jual Banyak ini, kios. banyak kios, terus itu macam-macam isi kiosnya juga sama. Bagaimana cara kakak mengatasi persaingan yang ada kayak gitu? Apakah jualannya kakak tuh kakak buat harganya di bawah atau sama rata atau mungkin harganya lebih di atas kios-kios yang lainnya kayak kios? Untuk persaingan saya rasa tidak ada persaingan sih. Namanya usaha pasti masing-masing ada depo rezeki ya. Untuk harga sama semua. Harga sama. mungkin kakak punya harapan untuk usaha ini ke depannya. Mungkin lebih Semoga kedepannya semakin memperluas, memperbesar, memperbanyak isi barang. apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha lebih besar? Ya, dalam ini tahun. Cara kakak mengatur keuangan ini bagaimana kak? Oke, kakak Dengan- mengelola. Oke. Cara mengatur keuangan, kayak misalnya pendapatan misalnya. Misalnya satu hari dapat 1 juta. Jadi dalam kalau untuk saya sendiri dalam satu hari saya bisa simpan 100.000 tiap hari. 100.000. Tapi jarang sih saya langsung simpan, memang saya hitungnya tiap minggu. Tiap minggu saya simpan berapa tiap minggu. Penting belanja dulu. Simpannya setiap hari Sabtu, karena Sabtu kan ada toko-toko kerja, Sabtu belanja banyak memang. Sisanya baru disimpan. Setiap Sabtu. Kira-kira Dua juta kakak. Ini adakah tidak kelebihan atau kekurangan selama kakak bisa kak? Kelebihan atau kekurangan? Iya. Karena ini baru awal buka kios ya, dari bulan Agustus kemarin itu lebih banyaknya di kekurangan sih, karena barang belum stok banyak, modal juga baru sedikit baru tuh. Barang belum terlengkap. apa alasan Oh itu memilih jenis usaha. Alasan? Iya. Tentu untuk kelangsungan hidup namanya kita hidup otomatis kita harus cari uang, usaha, apalagi kalau sudah berkeluarga begini. Oke, alasan kakak Karena di tempat ini, ini tempat paling Strategis. strategis karena banyak kos-kosan di sini. Biar banyak kios, otomatis tetap pasti ada pembelinya setiap hari ya. Oke. Sudah kak. Oke, Terima kasih banyak kakak. Perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Kimia. Kami kegiatan yang di sini mau wawancara mengenai usaha yang bapak jalankan saat ini. Mata kuliah yang kami ampuh kewirausahaan. Sebelum itu perkenalkan nama saya bapak. Nama saya Rini. Saya Skolastika.
apakah Bapak memulai usahanya atau mungkin ada kendala? Usaha bukan kita punya, tapi memang kita yang kita dari awal orang yang bermodal itu dia sudah barang kita kalau lihat dia semua barangnya itu kita kelola. Memang kalau kebanyakan cara awal dari 2017 itu di sini kami sendiri tapi seiring berjalannya waktu mungkin kakak dong bisa lihat sekarang beberapa tempat free kami bisa melakukan untuk nilai perjalanan persaingannya semakin lebih ketat. Kalau berikut ya semakin kesini ya alat-alat mahal, bahan-bahan Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? untuk mengatasi masalah sebenarnya kita menyelidiki pelayanan yang pada konsumen yang datang pertama dalam mengatasi untuk supaya tidak terlalu emosi. Memang kadang ada konsumen yang datangnya kurang sopan daya tanya kita lakukan tadi sebagai hal-hal yang sangat krusial. Barang-barang yang mahal ya kita harus berpeluang untuk lebih memilih beli grosir supaya bisa dapat harganya. Sejak kapan usaha ini berdiri? 2 tahun 2009. Kira-kira Bapak kan modal untuk usaha Kalau sekarang jalannya waktu baru awalnya sederhana. Di Bapak usaha sendiri, dikelola sendiri atau ada karyawan? Modal 2. Bagaimana Bapak cara mengatur keuangan ini? Keuangan ya kami catat memasukkan per hari dan mengeluarkan itu yang menjadi dasar sehingga nanti untuk keuangan bulanan kami tidak betul tapi kita jelas saja kita catat per hari dan berapa pengeluaran dan berapa Cara mengembangkan mau buat apa? Cabang usaha begitu lebih besar lagi. usaha memang ini sudah berkembang karena awal-awal kan kita hanya tidak rusak ada kejelasan tapi begitu kami pertama karena saya dimana kami itu tidak jadi kami modal ini kami tabung sampai uang cukup kami mulai beli satu-satu printer, fotokopi. Makanya memang ke depan kami rencana untuk saya sendiri bersabang itu masih rencana. Apakah usaha ini menguntungkan Bapak? Ya sejauh ini menguntungkan. Sudah sangat lama. Kira-kira kenapa Bapak memilih tempat ini tidak memilih tempat lain? Ya, yang pertama kita memilih tempat ini karena hitung-hitung ini merupakan jalur utama langsung tidak perlu jauh-jauh ke siapa intinya dekat-dekat sini. Bapak bagaimana cara Bapak mengatasi kesebutan yang ada di sini karena banyak sekali Jauh. Sekalipun ini barang yang naik kan saya tidak tahu, saya belum suruh harga banyak yang sudah rasanya itu kan juga keluaran itu bersama sekarang banyak orang yang merasa sekalipun murah sekalipun dia nyaman dia tidak akan orang kata sering ada yang nggak sampai pada kata
lokasinya sangat strategis. Dan Ada harapan untuk usaha ke depan ini? kami berharap kan alhamdulillah baik bahan berkembang. Di sini juga ada usaha lain yang berkomunikasi dengan usaha lain. Harapan pertama kopi ada ATK ini Selamat siang Pak, mohon maaf tentang waktunya. Perkenalkan kami dari Unit dan Yang mengatakan tujuan kajian tersebut dalam rangka mengenai sekolah Mata Jawa. Itu perkenalkan nama saya Rini. Saya Skolastika. Saya Nurhadina. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami bertanya sedikit mengenai usaha yang akan dilakukan. Bisakah kakak sedikit cerita tentang usaha kakak bagaimana memulai usaha kakak? Yang pasti memulai usaha itu dari perantauan ya, karena orang tua sendiri dari Jawa. Itu tahun 90 sudah di Kupang. Tahun di Kupang masih ikut orang, ikut saudara sih. Orang tua ikut saudara di Kelapa Lima dulu. Itu buka mebelnya di tahun 96. Kalau buka mebel modal sendiri. Modal awal itu kalau orang tua dulu itu sekitar 15 juta kayaknya, kalau sampai 20. Kalau sekarang saya kemarin yang cabang ini buka 150. label yang pertama Dari sampah, tempat saya dua saja. Apakah usaha ini dikelola sendiri atau ada karyawan? Kalau pengelolaan sih sendiri. Pengelolaan apa nih? Produksi, pemasaran atau apa? Kalau produksi kita pakai tenaga, pastinya atau kalau pemasaran kita sendiri pakai pabrik. 1, 2, ada 7. Kalau kita kan ada 2 karyawan nih, finishing dengan bagian produksi kan. Kalau kita finish, kalau produksi itu kita biasanya itu hitung borongan. Kita kerja satu item, kita bayar langsung. Jadi kayak contoh lemari nih, kita bayar 300 dalam satu lemari. Kalau finishing, kita biasanya per bulan sesuai apa kontrak kerja biasanya. Kontrak kerja biasanya WR per bulan. Bagaimana caranya kakak untuk mengatasi persaingan Oh, persaingan mebel di Kupang kita aja kan. Paling kita di pelayanan, pasti pelayanan, garansi barang. pekerjaan kakak, bagaimana cara kakak mengatur pekerjaannya kakak untuk mencapai tujuan usaha? Tujuannya ini seperti apa? Tujuannya seperti untuk membuat ini, membuat uang. Kalau mengatur sih paling kita sebagai kebutuhan bahan aja sih ya. Karena kalau borongan ini kayak orang kerjanya kalau nggak ada bahan nggak bisa kerja toh. Itu dari segi bahan. Kalau dari segi keuntungan sih paling kita ambil dari 15% dari harga jual barang yang kita sisihkan. Itu untuk gaji produksi ya, kita ambil 15% dari hasil pembuatan lemari. Kalau di sini sebenarnya strategi di pinggir jalan. Apa saja
tantangan yang kakak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Yang pasti uang itu sampai. Karena kalau kita nggak ada uang, kita nggak bisa ada bahan kerja itu. Tantangan pelanggan, terus modal, uang itu udah teman-teman. Nah itu cukup menguntungkan. Cuma kalau cukup menguntungkan, ya sebenarnya kan kita ini buat makan sehari-hari kan saja. Intinya uang dari hasil produksi jangan kemana-mana aja. Kalau barang laku ya itu yang harus dipakai untuk beli barang besar sebenarnya gitu. Kalau kita membandingkan uang itu, Apa harapan kakak untuk usaha ini ke depannya? yang pasti maju, pasti maju berkembang, bisa mempekerjakan karyawan sebanyak-banyak. Penghasilan biasanya Tidak tentu. Kita dari hasil penjualan. Kadang kita satu bulan cuma dapat 3 juta, bisa kita setiap bulan bisa dapat 15 juta tergantung. Ya. Nah, tentu kita kalau hasil penjualan dari pembeli. Bukan itu.